اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dari Pondok Pesantren Nurul Khalil. Mohon maaf Yai, minta waktunya sebentar. Sebagaimana tadi dijelaskan tentang, meskipun itu bukan asbabun nuzul jihad, tetapi tentang motif dari adanya jihad. Kami ada sedikit kejanggalan ketika menelaah dari segi sejarah-sejarah pertumpahan darah itu. Misal, mohon maaf, misal sebagaimana yang ada di Syria, sebagaimana yang ada di Irak, itu kan rata-rata jihad yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama, itu diaromakan dengan agama. Buktinya apa? Di sana ternyata ada kilang minyak yang diperebutkan oleh dua negara besar. Nah, oleh karena itu ada propaganda antara Sunni dan Syiah di sana, atau kelompok-kelompok madhab yang lain. Pertanyaan kami, kalau motif yang sedemikian, padahal motif awalnya itu tidak ada nuansa agama, kok diberi aroma agama? Yang mana motif awalnya itu hanya perebutan kilang minyak, kemudian ada propaganda sedemikian. Jihad seperti itu, jihad model seperti apa ketika ditelaah melalui perspektif fikih? Atau lagi di negara kita itu kan, misal, mohon maaf yang kemarin-kemarinnya, hanya gara-gara Palu Arit orang langsung dicap komunis. Padahal itu kan sentimen kepada etnis Tionghoa yang bermuara dari Cina TKA yang ada di Indonesia itu. Dan mereka mengaromakan itu sebagai perang antar agama, antar budaya. Nah, kita kesulitan mana yang benar-benar agama atau mana yang asalnya tidak ada bau agama diberi rasa agama. Mohon penjelasannya Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang di Syria itu ada satu ceramah saya di Freeport di Papua. Saya pernah ceramah di pertambangan emas di Freeport di Papua. Saya diundang di sana menyampaikan antara emas Efrat dan emas privat. Karena Nabi kita mengatakan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terjadi perang untuk merebut gunung emas di Sungai Efrat. Di mana? Di Sungai Efrat. Sungai Efrat itu Naharul Furat yang berada di Syria. Namanya Sungai Efrat. Itu di dalamnya ada gunung emas. Gunung emas. Kalau Indonesia punya Freeport milik Amerika, di Indonesia Freeport, kalau Syria apa? Efrat atau Furat. Akhirnya terjadi perang, terus perang. Dan akhirnya dunia nanti perang berpusat di Syria. Semua. Perang di sana semua. 100 orang nanti, yang mati 99, yang satu hidup. Hadis sahih. Belum terjadi itu.
Ya, akan terjadi perang. Merebut apa? Merebut gunung-gunung emas yang ada di bawah sungai Efrat. Nah, ajaran hadis ini dipelajari oleh kaum orientalis. Namanya mustasriqin, orang orientalis. Orang orientalis ini tentu diambil oleh intelijen. Diambil oleh intelijen. Kemudian intelijen ini melakukan uji coba penjajakan. Penjajakannya di mana? Penjajakan nanti sebelum terjadinya perang Efrat, Sungai Efrat, sudah menjajaki adalah embrio-embrio perang, uji coba perang. Sambil apa? Melakukan propaganda politik dan bisnis persenjataan. Karena yang ada di Syria itu, saya tidak sombong, saya termasuk donatur, membantu syuhada yang di sana. Bukan donatur tetap, tapi sering membantu sana. Jadi saya kadang membantu mengirimkan uang untuk membantu pengungsi-pengungsi yang ada di perbatasan Turki Syria. Ya, membantu meringankan pengungsi-pengungsi Muslim Syria yang berada di perbatasan Turki. Ya. Itu yang jual senjata itu Rusia semua sama Cina. Rusia sama Cina. Terjadilah yang disebut dengan konspirasi perang. Ya, adik-adik ya. Terjadi namanya konspirasi perang. Mu'amarah fil qital. Konspirasi perang itu namanya mu'amarah fil qital, konspirasi perang. Ada konspirasi penjajakan perang Efrat, konspirasi di berbagai negara. Yang kedua, konspirasi antara negara-negara produsen senjata. Tetapi negara-negara produsen senjata ini karakternya kan dicium oleh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran? Bagaimana Al-Quran mencium? Yaitu orang-orang kafir, waddalladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Waddalladina kafaru, keinginan orang-orang kafir, yakni Rusia dan Cina, lau taghfuluna an aslihatikum, supaya kalian lengah dari persenjataan, wa amti'atikum, dan lengah dari harta benda kalian. Nanti kalau perang saudara muslim sesama muslim, nanti kekayaan itu akan didapat oleh Cina dan Rusia. Karena muslim sama muslim sudah mati semua. Itu namanya taktik perang. Biarkan muslim sesama muslim itu membantai, nanti persenjataan kita pasok untuk mengadu mereka. Waddalladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum, lupa dari persenjataan. Persenjataan bukan dihadapkan kepada musuh yang sebenarnya, tapi persenjataan dihadapkan pada sesama muslim. Wa amti'atikum, dan lupa dari harta bendanya. Nah, itu namanya konspirasi, ya. Nah, akhirnya terjawab, bagaimana hubungannya dengan isu Sunni Syiah di Syria? Isu Sunni Syiah di Syria tetap tidak bisa dihindari karena rezimnya itu Syiah. Tidak bisa dihindari. Jadi jangankan ustadz-ustadz di Madura, antara Said Ramadan Al-Buti dengan Ali As-Sabuni berbeda ijtihad. Apalagi MBC. Lah iya kan? Namanya Syekh Ali As-Sabuni dengan siapa? Said Ramadan
Al-Buti dalam isu Syria itu berbeda. Bahkan Said Ramadan Al-Buti dengan Yusuf Qaradawi juga berbeda. Karena Said Ramadan Al-Buti ingin ijtihadnya hentikan perang Syiah-Syiah, Sunni-Sunni. Sementara ijtihadnya Yusuf Qaradawi dengan ijtihadnya Ali As-Sabuni, bagaimana kita orang Sunni sudah banyak korban karena rezimnya Syiah. Di belakangnya ada persenjataan Rusia. Nah, sudah terlanjur. Dan itu belum final perang itu, belum berhenti karena ini perang percobaan. Finalnya nanti perang Efrat. Perang Efrat belum terjadi. Paham ya? Jadi kenapa bisa muncul isu Sunni Syiah? Karena rezimnya berhaluan Syiah. Bahkan Said Ramadan Al-Buti menjadi korban syuhada, syahid. Tetapi beliau ada pihak Sunni yang kecewa, apalagi pihak Syiah. Pihak Sunni ada yang kecewa, apalagi pihak Syiah. Padahal beliau sama-sama Sunninya, ulama kita semua. Syekh Ali As-Sabuni ulama kita, Said Ramadan Al-Buti juga ulama kita. Itu Sunni Syiah saja menjadi korban dan berbeda pandang isu Syria, dan beliau orang sana sendiri. Lah apalagi orang jauh, dalam memandangnya tentu lebih tidak sempurna. Paham maksud saya ya? Nah, terkait dengan Palu Arit, apa? Palu Arit ya. Jadi begini, Rasulullah SAW, kita itu punya sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Siapa? Adi bin Hatim. Diceritakan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Kitab Mu'jamul Kabir itu kitab hadis 25 jilid, tetapi yang ditemukan cuma 20 jilid. Yang 5 jilid kabarnya itu hilang di laut, dibuang di laut. Saya punya kitab itu, kitab Mu'jamul Kabir Tabarani, 25 jilid, cuma saya punyanya 20 jilid. Itu karya Imam Tabarani. Di dalamnya diceritakan ada orang namanya Adi bin Hatim sudah masuk Islam pakai kalung salib. Nah, pakai kalung apa? Salib. Sudah masuk Islam, agamanya Islam, pakai kalung salib. Adi bin Hatim Muslim taat, bukan sekuler. Adi bin Hatim bukan liberal. Adi bin Hatim bukan aktivis-aktivis Zionis. Adi bin Hatim juga bukan agen-agen Kristen. Tapi karena pakai salib dia sudah Muslim. Apa kata Rasulullah? Itrah anka hadal wasan. Buang berhala ini, lepas. Kamu Muslim, jangan pakai atributnya Nasrani. Paham? Kamu seorang Muslim, meskipun Adi bin Hatim itu bukan Nasrani. Meskipun bukan PKI, tapi pakai atribut itu, itrah angka hadal wasat. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Lepaskan, jangan pakai palu arit. Kalau palu tukang kayu tidak masalah. Arit petani di sawah tidak masalah. Tapi kalau palu arit sudah dipakai kaos, itu memang simbol. Historisnya kan simbol. Secara ilmiah juga simbol. Karena negara-negara yang tahu, Vietnam, kemudian Kuba, kemudian Moskow, lapangan merah, itu semua orang-orang komunis simbolnya palu arit. Ma'ruf sudah diketahui internasional.
Ma'ruf salib itu Nasrani, ya kan? Ma'ruf, diketahui. Maka Rasulullah mengatakan, itrah anka hadal wasan, lepaskan, jangan pakai simbol salib karena Anda sudah beragama Islam. Jangan pakai simbol palu arit karena Anda seorang muslim. Anda bukan PKI kok pakai palu arit. Anda bukan komunis kok pakai palu arit. Jangan. Itrah anka hadal wasan. Itu ajaran Rasulullah SAW. Cukup pertanyaan yang lain?